kaca di situ. Cakkan kaca. Aku 5 menit aja. Enggak. Iya, mau wawancara nih. Aduh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ustazah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak ustazah, sekarang kita lanjutkan ya materi pembelajaran kita. Ya, tetap semangat ya anak-anak ustazah. Nah, oke. Hari ini kita masuk ke kegiatan kedua, yaitu kita akan menganalisis kritik yang disampaikan dalam sebuah anekdot. Ya, seperti yang ustazah sampaikan minggu lalu, anekdot ini anak-anak ustazah dia bukan hanya sebatas humor yang sampai terbahak-bahak kita bacanya tuh enggak, sampai tertawa terbahak-bahak itu enggak. Tetapi anekdot ini adalah sebenarnya sebuah kritik. Nah, sebuah kritik yang disampaikan secara menyindir lah gitu ya, atau ada sedikit humor agar tidak menyakiti orang lain gitu ya anak-anak ustazah ya. Oke, kritik dalam anekdot seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Ya benar, hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan, kritiknya dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Untuk itulah pencerita menggunakan ungkapan yaitu berupa kata, frasa atau kalimat yang bermakna idiomatis, bukan makna sebenarnya. Oke ya, apa itu makna idiomatis? Makna idiomatis itu maksudnya adalah makna yang bukan makna yang sebenarnya. Oke ya. Contoh. Nah, ini contoh kata yang bersifat idiomatis. Kursi. Ada kan yang pejabat takut kursinya diambil, itu yang kemarin kita baca minggu lalu. Kursi di sini anak-anak ustazah bukan kursi yang untuk kita duduki, enggak. Bukan. Di sini makna idiomatisnya adalah kursi adalah jabatan. Paham ya, itu makna idiomatisnya. Ada juga ungkapan lainnya, bukan idiomatis tapi konotasi. Nah, ada juga dia itu disebut juga dengan makna konotasi. Oke, contoh yang kedua. Ini namanya kalimat ya. Kalimat yang takut kursinya diambil orang. Ya, takut kursinya diambil orang itu makna idiomatisnya bukan takut kursi kita yang kita duduk itu diambil, enggak. Yaitu maksudnya takut jabatannya atau kekuasaannya direbut orang lain. Inilah dia makna idiomatis. Anak-anak ustazah, sebenarnya makna idiomatis ini kan sama seperti kata konotasi ya. Maknanya itu secara bukan makna yang sebenarnya, itu maksudnya. Banyak sih contoh-contoh dari makna idiomatis. Contohnya aja meja hijau. Meja hijau artinya bukan meja berwarna hijau, tetapi meja hijau adalah persidangan. Paham ya? Lalu misalnya ada buah tangan. Ya, ada kan buah tangan kan? Buah tangan itu bukan buahnya itu bentuk tangan, enggak, tapi buah tangan adalah makna idiomatisnya adalah oleh. Lalu ada lagi contoh yang lain. Misalnya apa ya? Kok lupa ustazah, saking banyaknya.
Buah bibir, buah-buah lah semua. Buah bibir itu maksudnya adalah bahan ceritaan atau bahan perbincangan seperti itu. Lalu juga ada lagi contoh makna idiomatis. Apa ya contohnya lagi ya? Meja hijau udah. Tangan panjang. Tangan panjang ya kan? Ada juga otak udang. Ya kan? Ada dia otak udang. Otak udang itu memang ada anak-anak ustazah ya kan? Udang punya otak nggak ya? Punya. Udang punya ustazah. Iya, udang itu kan punya otak memang. Tetapi kalau dalam sebuah makna idiomatis otak udang ya, otak udang itu artinya bukan makna sebenarnya, tetapi orang yang maaf cakap ya entah bodoh seperti itu namanya otak udang. Maaf cakap ya. Lalu ada lagi contoh makna idiomatis. Apa tadi? Tadi udah ingat. Apa ya? Tadi otak udang, tangan panjang. Oh ya, keras kepala. Anak-anak ustazah, keras kepala bukan maksudnya kepalanya itu keras, enggak ya, memang kepala kita keras kan. Maksud keras kepala itu dia susah dibilang. Paham ya anak-anak ustazah? Susah dibilang. Itulah dia namanya makna idiomatis. Bisa juga dikatakan kata-kata konotasi gitu ya. Intinya banyak sih makna idiomatis ini. Ya, kalau kita bahas panjang lah ya. Oke. Yang penting anak-anak ustazah udah tahu lah apa itu makna idiomatis ya kan. Nanti boleh anak-anak ustazah searching ya di Google, carilah tentang makna idiomatis atau kata-kata konotasi. Gadis desa itu pun juga bisa ya. Gadis desa, bunga apa, anak emas. Pernah dengar kata anak emas gitu kan? Anak emas artinya anak apa maksudnya ya, yang tersayang, kesayangan ya kan? Kesayangan. Bukan anaknya itu dari emas, enggak lah, bisa dijual lah ya kan? Nanti salah pula memaknainya. Gitu. Oke ya. Paham itu ya anak-anak ustazah? Baik, sekarang kita masuk untuk menyimpulkan makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Menyimpulkan makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Anak-anak ustazah harus paham dulu, apa sih itu yang termasuk makna tersirat? Ya, sebenarnya hampir sama ya dengan idiomatis tadi. Kalau dia makna tersirat, berarti maknanya itu tidak secara tertulis. Paham ya? Kita sendiri yang menafsirkan anak-anak ustazah maknanya itu. Kita sendiri yang menafsirkan itu apa maknanya. Jadi dia tidak tertulis, dia seperti itu, dia tidak jelas gitu kalimatnya. Misal seperti ini ya. Nih, tentang dosen yang juga menjadi pejabat. Ini kan udah kita baca. Ya kan? Nah, kita lihat. Dalam teks anekdot tersebut, kritik yang disampaikan ditujukan kepada para pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya atau takut kehilangan jabatan. Tujuan yang ingin disampaikan tentu bukan hanya menyindir para pejabat yang tidak mau atau takut kehilangan jabatannya, akan tetapi jauh lebih dari itu, yaitu agar para pejabat sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatan sudah habis, hendaknya para pejabat itu dengan legowo bersedia digantikan oleh orang lain. Nah, ini makna tersiratnya anak-anak ustazah. Jadi makna tersiratnya ini adalah bukan hanya sebagai ungkapan sindiran untuk pejabat, tetapi juga anekdot yang di atas tadi adalah untuk lebih agar para pejabat itu sadar bahwa jabatannya itu ada masanya. Nah, ini tujuan yang seperti ini, tujuan anekdot ini kan nggak disampaikan secara tersurat anak-anak ustazah ya. Itu kan untuk umum istilahnya, kita konsumsi si anekdot itu tadi kita baca. Jadi ini
makna tersirat itu nak kita yang menyimpulkannya sendiri karena dia tersirat. Jadi kalau tersirat ya itu tadi ya tidak tertulis maksudnya ya. Oke. Anak-anak ustazah boleh ya ini apa ya dicatat gitu di anak-anak ustazah nanti bolehlah cari makna idiomatis ya, cari makna idiomatis entah itu kata, kalimat atau klausa terserah. Coba cari makna idiomatisnya ya, contoh-contohnya cari entah 55 pun jadi, dan buat contohnya lah di catatan aja ya, nanti aja dikumpulkannya, nggak minggu ini kok, maksudnya itu untuk menambah catatan aja ya anak-anak ustazah, karena minggu ini anak-anak ustazah perdalami aja tentang anekdot ya. Minggu ini kita nggak usah dulu ada tugas ya, anak-anak ustazah selesaikan dulu lah kewajibannya, misalnya ada yang belum ujian lah, ada yang belum praktek ya. Oke ya. Oke, kita lanjutkan ya nak. Kita lanjutkan, sekarang kita akan membahas bagian C, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Tapi tunggu dulu ya. Tadi ini kita belum kasih tahu contohnya, Ustaznya belum kasih tahu contohnya masalah kritik. Mana makna tersurat belum saya kasih tahu. Cobalah anak-anak Ustazah kira-kira untuk makna tersurat dari yang ini cerita yang satu ini gimana nih? Mau gaji besar ini, yang ini. Halo, dengan siapa di sini? Dengan Bapak Anwar. Oh, Bapak Anwar. Apakah Bapak ingin mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah? Wah, mau banget. Gimana caranya kerja, Pak? Oh. Nah, kalau ini ada makna tersiratnya, ya kan? Makna tersiratnya adalah kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal ya kan, hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan untuk memenuhi kebutuhan kita, maka kita harus melakukan suatu ikhtiar untuk meraih suatu hal gitu ya anak-anak ustaz. Itu makna tersiratnya. Nah, kalau yang ini profesi anak-anak penjual kue ini kira-kira apa ya makna tersiratnya? Ada makna tersirat ini, ada sindirannya juga ya, karena di sini kan ada mengatakan nih, Bapak Presiden mengatakan meskipun hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anaknya sukses dan jujur tidak korupsi, karena kalau mereka korupsi pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Nah, anak-anak ustazah, jadi di sini makna tersiratnya adalah bahwa ini merupakan sindiran halus untuk para pejabat, ya kan? Para pejabat yang mungkin tidak puas mendapatkan ya, tidak puas dengan harta yang sudah dimilikinya sehingga dia mau melakukan korupsi. Jadi dia ini di cerita ini mengajar kita bahwa kita harus belajar dari ibu penjual kue ini, karena dia dengan berjualan kue dia aja bisa sukses loh. Ya, mendidik anak-anaknya menjadi anak yang sukses dan jujur sehingga mereka tidak korupsi. Yang mana anak-anak tersebut ada yang di Polda, KPK, Kejaksaan gitu. Itu sindiran nak. Walaupun pada akhirnya ceritanya tersebut adalah bahwasanya anaknya juga jualan kue, tapi ada juga sindirannya di situ. Tapi sindiran secara halus, secara tersirat. Ya, ini sindirannya ditunjukkan kepada pejabat-pejabat negara. Oke, nah kalau yang nangka impor itu ada loh makna tersiratnya atau kritikannya. Jadi makna tersirat sama kritikan itu hampir sama. Maksudnya kritikan bukan hampir sama ya. Kritikan itu adalah suatu penilaian agar kita itu istilahnya mau berubah menjadi yang lebih baik ya. Kritikan itu sebuah penilaian anak-anak ustazah pendapat ya. Kritikan ini nak sama dia seperti salah satu jenis dari tanggapan itulah. Nah, dalam sebuah teks anekdot, kritikan yang disampaikan itu nak, dia tidak secara tersurat. Kalau secara tersurat nanti akan sakit hati orangnya, paham ya? Jadi di dalam bahasa Indonesia itu udah diatur bagaimana cara kita mengkritisi tetapi tidak secara langsung dan
apa ya istilahnya, tidak menyakiti hati orang lain gitu. Kita tidak langsung ke subjeknya gitu loh nak, maksud ustazah ya. Yang nangka impor ini kita boleh ya coba ulangi ya bacanya. Kita cari dulu makna tersiratnya. Seorang teman diplomat yang baru ditempatkan di Belanda bercerita, "Saya pernah makan siang di sebuah restoran Indonesia sederhana di Amsterdam. Saya kaget, ternyata salah satu menunya ada masakan gudeg Jogja. Saya penasaran, maka langsung saya pesan satu porsi. Setelah saya cicipi, percaya atau tidak, ternyata rasanya lebih enak daripada gudeg di Jogja yang asli. Karena penasaran, maka saya bertanya, 'Mas, apa rahasianya kok gudeg di sini rasanya lebih enak dibandingkan dengan di tempat aslinya?' 'Oh, itu karena nangkanya, Mas. Di Jogja kan pakai nangka lokal. Nah, kalau kami di sini memakai nangka impor,' jawabnya. 'Emang nangkanya impor dari mana?' Dari Jogja, Mas.' 'Ya sama aja, berarti juga dia pakai nangka lokal juga, punya kita juga orang Indonesia.' Nah, jadi apa di sini kritikan tersiratnya? Ada kritiknya untuk kita nih ya anak-anak muda, ya untuk kalian yang sangat terlalu cinta sama barang branded. Hati-hati juga. Belilah kalau bisa barang-barang lokal, anak-anak ustazah, desainnya orang lokal, orang-orang Indonesia. Jangan terlalu bangga menggunakan barang-barang impor. Karena sebenarnya anak-anak ustazah banyak loh dari luar negeri sana itu memakai barang kita juga. Iya, di Australia sana itu memakai produk-produk kita juga gitu. Jadi intinya anak-anak ustazah di sini adalah mengkritisi kita sebagai rakyat Indonesia untuk lebih mencintai dan menghargai produk-produk ataupun barang-barang asli Indonesia, barang-barang lokal. Ya. Contohnya aja di Jepang itu mereka nggak pakai barang impor loh. Mereka itu ya memang memaksimalkan ya penggunaan barang-barang atau produk lokal. Ya gitulah. Jadi nggak usah terlalu bangga menggunakan barang branded. Jadi ini adalah sindiran secara halus untuk kita yang maksudnya kalau nggak pakai barang branded rasanya kayak miskin kali gitu ya. Nggak perlu malu itu kayak gitu ya. Yang penting syar'i aja udah, alhamdulillah, masya Allah. Oke. Nah, ini kita udah dapat ya makna tersiratnya. Kalau yang ini kita belum baca cerita 4. Coba ya kita baca dulu ya. Cerita keempat, sebuah mobil ambulans yang mengangkut beberapa orang pasien sakit jiwa terpaksa berhenti di tengah jalan karena bannya bocor. Ketika sedang mengganti ban, si sopir tak sengaja menendang keempat bautnya hingga masuk selokan. Ya ampun. Dengan panik si sopir berteriak, "Waduh, gimana gue bisa pasang ban kalau bautnya hilang?" Mendengar teriakan itu, langsung seorang pasien gila nyeletuk, "Bang, copotin aja tuh satu baut dari masing-masing 3 roda lainnya, terus pasang ke bannya. Jadi masing-masing ban dapat 3 baut. Entar kalau ada toko baut tinggal beli 4 baut." Mendengar usul pasien gila tersebut, si sopir langsung lega. "Pinter juga lo, tapi kenapa lo masuk rumah sakit jiwa sih?" Pasien itu menjawab, "Hello, please deh, kita ini cuma gila, bukan bego kayak lo ya." Berarti gimana nih menurut anak-anak ustazah? Ini tuh apa namanya ya? Lebih bagus mana? Bego apa gila? Ini nggak perlu dicontoh ceritanya ini. Ini menyindir. Menyindir dalam artian orang gila itu nak, dia belum tentu bego. Ini maksudnya jadi maksud cerita ini tuh ya seperti itulah ya. Jadi apa? Tapi di sini dia gila. Tapi dia nggak bego dibilangnya, yang bego sopirnya. Jadi cerita ini entah apa-apa ya kan. Gak usah kalian bawa ke hati kali ya. Jadi kan katanya gini, si supir ini tadi kan dia bingung karena
bannya bocor. Jadi ketika dia sedang mengganti ban kan si supir tak sengaja menendang keempat bautnya hingga masuk selokan. Dengan panik si sopir berteriak, waduh gimana gue bisa pasang ban kalau bautnya hilang. Jadi supir ini nggak pandai gitu kan menyelesaikan masalah pada saat itu. Nah jadi orang gila di sini dia bisa memberikan solusi. Nah ketika solusi yang diberikan si pasien tadi itu logika memang benar-benar bagus. Kata supir tersebut apa? Supir tersebut mengatakan, pinter juga lo ya, tapi kenapa lo masuk rumah sakit jiwa sih? Pasien itu menjawab, hello please deh, kita ini cuma gila, bukan bego kayak lo. Jadi ini merupakan sindiran untuk bapak supirnya, ya kan? Jadi yang pasien itu cuma gila, tapi dia nggak bego. Padahal kita kan tahu ya kalau orang gila itu kan ya pastinya akalnya pun kurang juga ya kan. Nggak ngerti ustazah cerita ini maksudnya apa. Kalau kalian ngerti bolehlah chat ustazah, apapun maksud sindirannya nggak paham ustazah. Yang sehat-sehat aja yang kita baca ya. Nah itulah tadi ya contohnya. Oke lah kalau untuk kritik udah paham lah ya kalau ustazah rasa ya. Jadi kritik yang ada dalam sebuah teks anekdot itu sifatnya itu tersirat, itu maksudnya ya. Oke kita lanjut aja ya ke struktur. Nah, jadi dalam sebuah teks anekdot anak-anak ustazah ada juga struktur. Nah, ini ada juga strukturnya ya. Mengidentifikasi struktur pada teks anekdot. Jadi dalam sebuah teks anekdot terdapat 5 struktur. Apa struktur yang pertama? Yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi ini adalah penggambaran umum dari suatu cerita ya, nah abstraksi ya. Ya, penggambaran umumnya, oke ya, awal mula cerita. Lalu kalau orientasi anak-anak ustazah, kalau dalam sebuah cerita pengertiannya adalah namanya orientasi. Berarti dia bisa pengenalan tokoh, bisa pengenalan alur, latar dan lain-lain. Jadi orientasi ini biasanya sih ada di depan, ada paling awal, tapi karena ada abstraksi, maka abstraksilah yang paling awal, orientasi yang kedua setelah abstraksi, oke? Yang ketiga ada krisis. Nah, krisis ini anak-anak ustazah kalau dalam sebuah cerita inilah mulai muncul masalah. Mulai muncul adanya masalah. Lalu ada reaksi. Karena adanya masalah tadi baru adalah reaksinya. Kalau di anekdot ada reaksi, tapi kalau dalam cerita pendek novel itu bukan reaksi, tapi istilahnya komplikasi ya, komplikasi. Nah, reaksi ini merupakan respon ya, timbal balik dari suatu peristiwa gitulah, reaksi. Nah, terakhir adalah koda. Jadi kalau koda nan ustazah ini adalah akhir dari cerita. Biasanya dia yang paling terakhir. Bentar ya. Nah, kita baca aksi maling tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan. Nah, ini abstraksi. Awal mula ceritanya. Seorang warga melapor kemalingan. Nah, yang kedua ini adalah orientasi, karena di sini sudah pengenalan tokoh-tokohnya ya kan. Pelapor, Pak saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Pelapor, mobil Pak, tapi saya beruntung Pak, katanya. Polisi, kemalingan kok beruntung? Pelapor, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi, sudah minta izin malingnya untuk merekam? Pelapor, belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, itu ilegal, Anda saya tangkap. Nah, jadi sebenarnya ini juga sebuah kritisi bahwasannya kita memang tidak boleh mengambil hak orang lain. Sebenarnya ini sih, walaupun ceritanya istilahnya kalau kita lihat receh kali, ya kan? Jadi ini kritisi untuk orang yang memang mengambil hak orang lain tanpa meminta izin. Nah itu pun juga ilegal. Jadi tanpa kita sadari, kadang anak-anak ustazah kita menghakimi orang lain. Ya kita menghakimi orang lain, tapi kadang kita juga sering loh
ya mengambil atau merampas hak orang lain tanpa kita sadari, ya entah itu menyakitinya dan lain sebagainya. Jadi itu maksudnya ya. Jadi yang bagian ini anak-anak ustazah dikatakan krisis. Kenapa dikatakan krisis? Karena di sini muncul masalah. Di sini ya kan sudah muncul masalahnya, itu sudah istilahnya rumit kita katakan. Polisinya bingung, kemalingan kok beruntung, kata polisinya. Iya pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Nah ini tadi peristiwa tentang kemalingan krisisnya kan. Lalu reaksi anak-anak ustazah, nih inilah termasuk reaksi. Yang di sini bereaksi siapa? Pelapornya ya, belum, sambil menatap polisi dengan penuh. Nah biasanya bagian reaksi ini, kalau nggak salah ya, bagian reaksi ini disinilah letak apanya namanya, unsur kritikannya. Bagian reaksi di sini letak unsur kritikannya secara tersirat. Karena itu dikatakan ilegal juga kalau tidak meminta izin untuk merekam. Tapi emang betul loh, kita ngerekam orang kok nggak minta izin pun nggak boleh. Tapi kan itu lain ceritanya ya kan, itu kan karena maling. Dah, jadi itulah tadi struktur yang terdapat pada teks anekdot. Ya, nah untuk koda, kalau untuk koda ini yang paling akhir boleh ditandai dengan tanda seru, ya kan? Pokoknya yang paling akhir itulah koda. Coba kita cari ya yang ini udah masuk. Kebahasaan. Nah, kita coba ambil struktur yang ini aja, yang pejabat itu tadi ya. Ini dosen yang juga menjadi pejabat. Ayo kita sama-sama cari mana strukturnya ya. Nah, judulnya dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Ini termasuk abstrak, penggambaran umum dari suatu cerita ya nak. Ini abstraksinya berada di awal. Nah kita cari orientasinya. Tono dan Udin aja tokohnya kan. Saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan. Nah Tono Udin ini yang pertama ini merupakan orientasi, pengenalan tokohnya. Jadi orientasi cukup dua ini aja. Yang penting udah tahu nama tokohnya kan, tokohnya siapa. Oke lanjut. Masuklah dia ke bagian krisis. Tono, ya Udin tahu sebabnya. Nah ini dia, Udin barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Ini udah masuk krisis nih anak-anak ustazah. Nah di sini udah masuk reaksi. Ini tadi kan krisis. Nih ya, krisis ya, mulai masalah. Lalu carilah dia setelah krisis reaksi kan. Reaksi dia tadi kan tahu ya, Udin tahu sebabnya, katanya barangkali saja beliau capek atau kayaknya tidak kuat berdiri. Diresponlah ini reaksinya si Tono ini. Bukan itu sebabnya Din, sebab dia juga seorang pejabat, katanya. Loh, apa hubungannya Tono? Ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah tadi saya bilang kursi di sini adalah jabatan. Paham ya? Jadi yang bagian ini merupakan reaksi. Karena di bagian reaksi itulah adanya kritikan secara tersirat, disampaikan secara tidak langsung sehingga tidak menyakiti hati orang lain. Lalu yang terakhir koda. Nggak apa-apa nak, koda hanya tanda tanya, tanda seru, yang penting dia terakhir. Nih nggak masalah. Ini koda ya anak-anak ustazah ya. Oke lah anak-anak ustazah rasa sampai di sini dulu ya pembelajaran kita tentang struktur ya. Tadi juga kita sudah belajar tentang makna idiomatis, tentang kritik secara tersirat ya. Nah, yang untuk struktur itu dia kalau cari struktur yang seperti ini enak gitu kan. Maksudnya mudah gitu karena percakapan. Insya Allah minggu depan coba kita cari yang struktur dia yang berupa narasi, paham ya? Dia bukan berupa dialog. Kalau ini kan dialog
Tadi udah ada contohnya gampang. Coba nanti minggu depan kita sama-sama mencari yang struktur berupa narasi seperti cerita Timur Leng kemarin itu kan, yang keledai membaca buku, ya kan nak? Oke ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah Ustazah sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak Ustazah sekalian, dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar kita semua dilindungi dari yang namanya virus corona ini ya anak-anak Ustazah. Jadi sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.